Melihat di samping tempat tidur ada serupa kaki yang besar, berbulu, dan sangat hitam pekat sedang berdiri. Hai guys, kembali lagi bersama gue Christine Anggraini di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini, gue mau menceritakan cerita dari Kak Ivana yang berjudul Mereka Memang Ada. Nah, sebelum lanjut ke cerita, gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Jadi seperti apa ceritanya? Kita saksikan dan pastikan jangan nonton sendirian. Kenalin, aku Ivana, mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Purwokerto angkatan ke-17. Dan di sana aku pernah mendiami sebuah kos yang letaknya di belakang kampus. Kos tersebut letaknya sangat strategis karena dekat dengan fotokopi, laundry, tempat makan, dan juga minimarket. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019. Pada saat itu aku sedang menjadi panitia ospek di salah satu fakultas di universitasku, yang mana mengharuskanku untuk bermalam di kampus. Sebelum berangkat, aku prepare barang-barang yang akan kubawa, dan setelah itu langsung melanjutkan untuk mandi. Tapi pada saat itu aku lupa bahwa aku sedang datang bulan. Dan aku lupa membuang sampah pembalutku di tempat sampah yang ada di dalam kamar. Setelah semua selesai, aku pun langsung berangkat ke kampus. Gak terasa hari pertama selesai. Semua peserta dan panitia diminta untuk segera beristirahat. Termasuk aku dan juga teman-temanku, karena besok pagi masih ada acara. Setelah jam 2:30 pagi, alarm pun berbunyi dan otomatis yang lain ikut bangun. Niatnya bangun untuk antri mandi dan juga prepare untuk job desk masing-masing. Tapi karena jumlah kamar mandi dan yang antri tidak sesuai, maka kami putuskan untuk berdiskusi dan kembali ke kos untuk mandi. Sebenarnya aturan panitia pada saat itu dilarang kembali ke rumah atau kos kecuali untuk mengambil barang yang penting. Namun aku dan teman-teman nekat untuk kembali ke kos karena pada saat itu aku sudah merasa risih dan ingin sekali cepat mandi. Akhirnya pada pukul 3 pagi aku berhasil lolos. Setelah selesai mandi pun aku masih membuang sampah pembalut di tempat sampah yang ada di dalam kamar. Aku lupa gak buang di luar. Karena maklum, pada saat itu ada 5 orang yang bergantian mandi di kosku. Dan kita cepat-cepat karena dikejar waktu untuk segera kembali ke kampus sebelum azan subuh. Setelah semua selesai, kami pun segera kembali ke kampus untuk melanjutkan job desk masing-masing. Acara hari terakhir pun selesai. Namun panitia dilarang pulang terlebih dahulu karena harus evaluasi acara dan beres-beres. Tapi setelah semua acara selesai, panitia diperbolehkan untuk pulang. Setelah sampai di kos, aku pun rebahan. Dan gak lama kemudian, aku mandi dan makan. Setelah selesai mandi, aku lihat tempat sampahku penuh dengan sampah. Dan langsung kubuang sampah tersebut di tong sampah luar. Dan setelah itu aku masuk lagi ke kamar, lanjut rebahan, dan akhirnya aku ketiduran. Sekitar jam 12 malam tiba-tiba aku terbangun setengah sadar. Sekujur badanku pun kaku dan susah untuk digerakkan. Dan ujung jengkal pun terasa mati rasa. Dan aku pun sulit untuk bersuara. Di situ aku yakin 100% bahwa aku sedang ketindihan. Di situ aku hanya fokus membaca doa dan surat-surat yang aku bisa berkali-kali di dalam hati sampai aku terlepas dari ketindihan itu. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya aku membuka sedikit mata, walau badan masih terasa gemetaran dan panas dingin. Pas aku membuka sedikit mataku, tanpa menengok,
ekor mata kananku tiba-tiba melihat di samping tempat tidur ada serupa kaki yang besar, berbulu, dan sangat hitam pekat sedang berdiri. Tapi aku penasaran ingin melihat sampai atas sosok tersebut. Namun mata dan hatiku menolak. Sampai akhirnya kututup mataku sekian detik. Lalu aku membuka mataku sedikit dan mengarah ke atas atap kamarku. Sialnya, pada saat aku menghadap ke atas, di atas ada bayangan menyerupai asap yang berbentuk wajah orang yang menyeramkan. Karena sudah sangat ketakutan dan merinding, akhirnya kuputuskan untuk menutup mata kembali dan terus berdoa serta berusaha untuk menggerakkan badanku. Dan akhirnya alhamdulillah badanku bisa digerakkan kembali. Setelah itu aku gak langsung beranjak dari tempat tidurku, melainkan menenangkan diri, melemaskan badan, dan sembari membuka lebar kedua mataku untuk meyakinkanku bahwa di sekitarku sudah tidak ada apa-apa. Setelah keadaan cukup aman, akhirnya aku putuskan untuk beranjak dan menyalakan lampu. Dan aku berpikir untuk tidur di kamar sebelah, karena aku pernah diberitahu jika setelah ketindihan tidak boleh tidur di kasur yang sama dan waktu yang sama. Untung saja temanku di kamar sebelah pada saat itu belum tidur. Jadi aku masih bisa bercerita tentang kejadian yang baru saja aku alami, biar sedikit merasa lega. Dan juga sekalian numpang tidur di situ karena kebetulan besok kami sama-sama ada kuliah pagi. Setelah sehari kejadian tersebut, aku membiarkan kamarku kosong karena masih trauma untuk tidur di sana. Dan 2 hari setelahnya, aku dan anak kos yang lain berinisiatif untuk ngaji di kamarku. Dan kami berharap hawanya bisa kembali dingin dan nyaman. Setelah itu, aku memberanikan diri untuk kembali tidur di kamarku. Dan keadaan sudah biasa saja. Aku pun bisa tidur dengan nyenyak. Karena aku tipe orang yang penasaran, keesokan harinya aku iseng chatting kakak tingkatku yang beda fakultas. Karena memang beliau paham hal yang demikian. Pas aku nyeritain kejadiannya, beliau minta izin untuk menerawang keadaan kamarku seperti apa. Dan gak habis pikir, karena sebelumnya beliau tidak pernah tahu keadaan kamarku, tapi bisa menebak dengan tepat barang apa saja yang ada di kamar. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya beliau menjelaskan bahwa itu memang kesalahanku karena membuang sampah dan membiarkan sampah pembalut berhari-hari di dalam kamar. Akhirnya itu yang mengundang sosok mengerikan itu datang ke kamarku dan betah di dalam kamarku. Semenjak kejadian ini, aku jadi lebih berhati-hati dalam bertindak apapun dan dimanapun. Karena benar, kita hidup di dunia ini berdampingan dengan dunia mereka juga. Dan seharusnya saling menjaga. Sekian cerita dari saya. Percaya tidak percaya, saya kembalikan kepada kalian. Dan semoga ada nilai baik yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan untuk kalian yang tahu identitas kos tersebut, mohon dirahasiakan demi kenyamanan bersama. Nah, jadi seperti itu guys, cerita pengalaman horor yang dialami oleh Kak Ivana. Nah, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa kalian ambil. Terus gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video-video dari saya, silahkan like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Saya Christine Anggraini, saya pamit. Bye-bye.